Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa kabar dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa sehat walafiat. Kali ini kami akan share sebuah info lowongan kerja dari Badan Intelijen Negara, BIN, di mana saat ini membuka lowongan untuk penanganan COVID-19 yang Anda bisa coba untuk daftarkan. Nah, sebelum kami perlihatkan link untuk pendaftarannya, tidak ada salahnya Anda simak video ini terkait informasinya, baru Anda memutuskan untuk apakah Anda memutuskan mendaftar atau tidak. Silakan kami akan jelaskan secara lengkap info-info terkait lowongan ini. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan info lowongan kerja yang bermanfaat untuk Anda dan orang di sekitar Anda. Jadi yang pertama untuk Anda ketahui bahwa info ini bukan hoax, info ini adalah asli. Ini sudah dibuat di berbagai media online nasional, ada di detik.com, dan juga ada di website resmi BIN itu sendiri, Badan Intelijen Negara. Jadi sekali lagi ini bukan hoax. Baiklah, kami akan jelaskan terkait seluruh informasi terkait lowongan ini. Silakan Anda simak lalu putuskan apakah Anda mendaftar atau tidak. Nah, ini adalah pamflet dari Badan BIN yang dibuat berisi informasi tentang lowongan ini. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kami akan jelaskan per poin-poin. Kita mulai saja. Nah, fasilitas yang akan diberikan kepada yang lulus nantinya adalah, ini menarik sekali. Pertama, diprioritaskan menjadi PNS atau P3K tahun 2020. Selain sebagai pejuang kemanusiaan tentunya, lowongan ini juga memfasilitasi Anda yang bercita-cita untuk menjadi PNS atau P3K. Fasilitas yang kedua adalah Anda akan mendapatkan gaji dan bonus. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas tempat tinggal, jadi akan disediakan tempat tinggal. Kemudian piagam kehormatan. Ini adalah fasilitas yang akan Anda dapatkan jika Anda lulus. Kita lanjut. Nah, lowongan-lowongannya apa saja? Lowongannya yang pertama ada dokter, laboratoris, analis kesehatan, perawat, administrasi kesehatan, pengemudi, operator, disinfektan, tenaga komunikasi. Jadi tidak selamanya tenaga medis saja yang dibutuhkan ternyata dalam lowongan ini. Karena juga ada administrasi kesehatan, ada pengemudi, operator disinfektan, dan tenaga komunikasi. Ya, oke, kita lanjut. Nah, syarat umumnya apa? Anda harus warga negara Indonesia, memiliki KTP, Anda sehat jasmani dan rohani, Anda berdedikasi tinggi, tidak pernah tersangkut tindak pidana atau melanggar hukum, tidak berkedudukan sebagai PNS, TNI, Polri, mengikuti seluruh tahapan seleksi, menggunakan masker pada tahapan seleksi. Ini syarat umumnya. Nah, ini yang paling penting, syarat-syarat khusus setiap lowongan, setiap kategori. Untuk dokter, lowongannya ada. Untuk dokter, syarat khususnya adalah diutamakan spesialis patologi klinik. Lulusan profesi dokter, memiliki SIP aktif, memiliki STR aktif, memiliki sertifikat ACLS, ATLS, PPGD yang masih berlaku. Pengalaman kerja di rumah sakit minimal 1 tahun. Ini untuk dokter. Nah, untuk laboratoris atau analis kesehatan, minimal D3 analis kesehatan, memiliki STR aktif, pengalaman kerja di lab minimal 1 tahun. Untuk perawat, syarat yang pertama minimal D3 keperawatan, memiliki STR aktif, memiliki sertifikat BTCLS, dan PPGD yang masih berlaku. Pengalaman kerja di rumah sakit minimal 1 tahun. Nah, selanjutnya ini adalah lowongan-lowongan yang istilahnya non-medis ya. Nah, yang pertama adalah administrasi kesehatan. Minimal lulusan SMU atau SMK sederajat. Jadi lulusan SMA bisa. Menguasai Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, ini yang termasuk. Kemudian mampu berbahasa Inggris pasif. Jadi bisa berbahasa Inggris, tidak perlu aktif, cukup pasif, artinya paham ketika orang berbahasa Inggris, seperti itu. Kemudian lowongan yang selanjutnya sebagai pengemudi atau driver. Syaratnya pria, jadi pengemudi ini khusus untuk pria, maksimal usia 40 tahun, memiliki SIM A, B1, minimal lulusan SMA atau SMK sederajat, jadi lulusan SMA bisa, kemudian berpenampilan menarik. Selanjutnya operator disinfektan. Mungkin ini yang tugasnya nyemprot-nyemprot ya. Mungkin.
Syarat-syaratnya adalah yang pertama pria, kemudian minimal lulusan SMA atau SMK sederajat. Tenaga komunikasi ini pria atau wanita bisa, mampu berbahasa Inggris pasif, minimal lulusan SMA atau SMK sederajat, mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, ini adalah lowongan-lowongan atau syarat-syarat khusus dari setiap lowongan. Tata cara pendaftarannya ini yang juga harus Anda ketahui. Pertama, Anda harus mengisi formulir pendaftaran calon peserta. Ya, Anda nanti bisa download di www.bin.go.id/karir. Nanti akan kami cantumkan di bagian deskripsi. Anda tinggal klik di sana. Selanjutnya mengirim scan berkas. Yang pertama syarat umum. Jadi syarat-syarat umum tadi, berkas-berkasnya harus Anda scan lalu kirim, termasuk KTP dan lain-lain sebagainya. Anda bisa cek kembali. Kemudian syarat khusus masing-masing formasi. Jadi di syarat khusus setiap lowongan tadi, misalnya STR dan lain sebagainya. Silakan Anda cek kembali videonya untuk mengetahui kembali apa-apa syarat khususnya. Kemudian ijazah, transkrip nilai, pas foto 4x6 berwarna. Nah, itu dikirim ke email baktuk02@bin.go.id. Kami akan cantumkan juga di deskripsi emailnya. Nah, waktu pendaftaran ini dimulai tanggal 10 sampai 14 April. Jadi 4 hari saja lowongan ini terbuka. Jadi segera siapkan berkas dan mendaftar jika Anda memutuskan untuk mendaftar. Bisa juga Anda membawa berkas asli saat pendaftaran kembali tanggal 15/2020 di GD Soekarno-Hatta BIN ya, di kantor BIN ya. Kemudian seleksi bidang itu tanggal 16 sampai 21, pengolahan nilai 20 sampai 23, pengumuman seleksi 24, pembekalannya 27 April. Nah, ini adalah link resmi untuk pendaftarannya, kami akan cantumkan juga.